Kembali di Anyu Sore, pemirsa, video ricuh antara oknum TNI dan warga yang sedang mengiringi jenazah di Manado, Sulawesi Utara viral di media sosial. Dalam aksi tersebut, anggota TNI terlihat memukuli pengendara motor hingga dilerai oleh warga. Dalam video yang beredar, terlihat bentrokan yang melibatkan anggota TNI dengan warga. Terlihat juga anggota TNI yang memukul warga di lokasi. Rekaman tersebut memperlihatkan awal kejadian saat sejumlah anggota TNI berada di tengah jalan. Kemudian ada juga rombongan warga yang tengah konvoi menggunakan motor di tengah jalan. Tiba-tiba terlihat sejumlah anggota TNI memukul dan menendang salah seorang pengendara motor. Bahkan sejumlah warga juga melerai bentrokan tersebut. Kadis Penat, Brigjen Christomay Sianturi mengatakan bentrokan itu terjadi di depan kantor Kodam 13 Merdeka Manado, Sumatera Utara. Keributan dipicu oleh iring-iringan jenazah yang menggunakan kendaraan dengan knalpot bising, sehingga hal itu memancing emosi warga di sepanjang jalan yang dilalui. Christomay juga mengatakan bahwa rombongan iring-iringan jenazah tersebut justru semakin bising dengan menggeber-geber gas motornya, hingga membuat warga langsung turun ke jalan dan terlibat bentrok. Diketahui bentrokan tersebut terjadi pada Jumat 5 Januari kemarin. Mulanya bentrok hanya terjadi antara warga dan rombongan pengantar jenazah. Namun karena pengiring jenazah memprovokasi sehingga keributan itu meluas dan melibatkan oknum anggota TNI. TNI Angkatan Darat mengklaim situasi di lokasi saat ini telah kondusif dan rombongan iring-iringan jenazah tersebut juga melanjutkan perjalanan ke tempat pemakaman dengan aman. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Christomay Sianturi dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat sore Pak Christomay dan Pak Usman. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Christomay terlebih dahulu. Pak Christomay, sebenarnya kronologi keributan itu apakah ada cekcok antara warga dengan TNI atau hanya dengan pengiring jenazah saja, Pak? Seperti apa kronologinya? Ya, jadi begini Mas Dapi, diawali iringan jenazah untuk memakamkan saudara almarhum Octavianus Ricardo Hilmi. Artinya rombongan itu bergerak dari rumah duka jam 12.00. Kemudian kan pemakaman itu di daerah Teling Atas namanya. Itu dekat dengan Makodam 13 Merdeka. Nah, iring-iringan itu dengan menggunakan sepeda motor itu kemudian rombongan ini menutup akses jalur jalan. Artinya yang harusnya bisa dilalui itu akses, tetapi karena rombongan itu menutup itu dan juga menggunakan sepeda knalpot gong, sehingga menimbulkan konflik dengan warga setempat. Nah, jadi keributan itu sebenarnya diawali dengan kericuan atau bentrok antar warga dulu, ya, dengan antar warga. Jadi bukan antara TNI dan warga. Jadi judulnya pun ini saya mau izin koreksi untuk News juga bukan ricuh oknum TNI dan warga. Okay. Itu bagian kecil dari seluruh peristiwa yang ada. Kalau kita melihat video yang ada, itu hanya cuplikan kecil saja yang menunjukkan bahwa terjadi bentrok antara TNI dan warga. Tapi bentrokan antara warganya itu ada. Jadi sebelum dia sampai ke pintu 2 Makodam 13 Merdeka itu sudah bentrok dulu, ya gitu ya. Jadi itu kejadian awalnya. Kemudian karena terjadi bentrokan itu tadi, keluarlah anggota kami dari Kodam 13 Merdeka itu untuk melerai awalnya, gitu ya, untuk melerai awalnya. Tetapi justru para rombongan atau iring-iringan tadi memprovokasi dengan menggunakan kata-kata hinaan, kemudian mungkin karena memang sebagian besar itu kan dalam keadaan pengaruh alkohol, sehingga rasa kesadaran itu juga berkurang, gitu, sehingga suka-sukanya mereka sajalah untuk itu, gitu loh. Sehingga anggota kami akhirnya terprovokasi. Kalau kita lihat lagi kan, ketika anggota TNI atau oknum anggota TNI itu memukul si pengendara dengan menggunakan knalpot gong karena digeber, ada masyarakat juga yang akhirnya ikut memukul itu. Jadi ini sebenarnya diawali dengan konflik antar warga, dibantu dilerai, tetapi justru anggota kita diprovokasi dan akhirnya ikut terlibat dalam bentrokan ini. Sangat kita sayangkan memang apabila oknum anggota kita tadi teremosi dan terpancing untuk ikut memukul anggota masyarakat atau anggota iring-iringan tadi. Demikian Mas tadi. Oke, kalau begitu Pak Kris, artinya
jeda waktunya cukup lama ya Pak, terjadi sejak rombongan tiba di lokasi, kemudian mereka juga sempat bentrok dengan warga, sampai akhirnya tadi Anda katakan prajurit ikut turun ke lapangan dan melerai Pak. Ya, seperti yang disampaikan tadi kan, iring-iringan ini bergerak dari rumah duka pukul 14.00. Kemudian sampai di sekitaran Makodam 13 Merdeka itu 15.30 sampai 15.30 gitu ya. Jadi sebelum sampai ke daerah Kodam saja mereka sudah konflik dulu dengan warga, dorong-dorongan, konflik itu di situ. Karena jalur yang seharusnya bisa dipakai kiri kanan 2 jalur ternyata tidak bisa, ditutup oleh mereka dan ada menggunakan knalpot brong tadi sehingga bisikan itulah yang memicu kemarahan warga. Dan memang sebenarnya ini bukan hanya sekali 2 kali di kota Manado, memang sering seperti itu rupanya. Masyarakat sudah resah untuk itu, gitu loh. Oke. Saya ke Pak Usman. Pak Usman, Anda melihat konteks kejadian ini seperti tadi yang dikatakan Pak Christome, sebenarnya ada bentrok yang diawali antara rombongan pengiring dan juga warga. Seperti apa? Ya, ini yang saya kira harus diinvestigasi. Pihak kepolisian wajib segera mengambil langkah-langkah penyelidikan dan bila perlu penyidikan, kalau memang sudah jelas bukti-buktinya dan ada orang-orang yang memang bisa disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana, melakukan penganiayaan atau melakukan tindakan pemukulan fisik kepada orang lain atau melakukan pengrusakan terhadap kendaraan atau terhadap apapun yang ada di lokasi. Nah, investigasi ini juga penting untuk mendudukan perkaranya. Apa benar misalnya kronologi yang diberitakan oleh media massa atau sebenarnya masih ada yang hilang atau masih ada mata rantai yang putus di dalam menyusun mozaik peristiwa itu. Kalau kita dengar dari Pak Christome tadi, pada mulanya bisa jadi memang ada ketegangan antar warga. Saya kira memang di berbagai wilayah pernah terjadi beberapa kericuhan yang dipicu oleh rombongan yang dipandang menimbulkan kebisingan. Bahkan dalam 6 bulan terakhir saya kira di Kota Bogor misalnya, Wali Kota Bogor menertibkan knalpot-knalpot brong dan cukup efektif dengan menegakkan peraturan kota, peraturan ketertiban umum melalui bantuan aparat kepolisian, para TNI, tetapi tidak dengan kekerasan. Nah, dalam kasus Manado atau dalam kasus misalnya di Boyolali, yang kita sesalkan sebenarnya tindakan kekerasan di luar hukum. Ini yang saya kira tidak dapat dibenarkan. Apapun alasannya, terprovokasi atau alasan lain misalnya, saya kira tentu TNI dan prajurit-prajurit TNI dididik untuk menjadi kekuatan perang, untuk menghadapi musuh luar negeri. Dan di dalam melakukan serangan pun, dia harus bersifat hati-hati. Makanya di dalam hukum humaniter diatur tentang cautious attack. Jadi kalau melakukan serangan itu harus hati-hati dan harus memandang 3 prinsip. Pertama, perlu tidak serangan itu dilakukan. Dan kalau perlu, dilakukan terhadap sasaran sipil atau sasaran militer. Yang dibenarkan adalah sasaran militer, bukan sasaran sipil. Yang kedua, kalaupun diperlukan misalnya, apakah memang posisi lawan sebanding, sepadan dengan kekuatan pasukan TNI misalnya gitu. Untuk memastikan prinsip chivalry atau prinsip kesatriaan itu ditegakkan. Dan yang terakhir, kalau misalnya terpaksa menggunakan kekuatan, kekerasan misalnya, atau senjata bahkan, ketika pihak lawan misalnya tidak sebanding atau katakanlah sudah menyerah atau tidak dalam keadaan berdaya, maka harus menghormati prinsip humanity, prinsip kemanusiaan. Jadi prinsip necessity, chivalry, dan humanity ini harus selalu ada di dalam keseharian perilaku prajurit TNI. Dan saya kira apa yang terjadi di Boyolali atau apa yang terjadi misalnya di Manado itu hanyalah perbuatan oknum-oknum. Dan saya sesalkan itu dan seharusnya sudah ada tindakan-tindakan yang tegas. Kalau misalnya ada ketegangan antar warga, sebaiknya memang TNI melakukan, katakanlah melerai kalau memang kebetulan ada di lokasi, seandainya tidak ada polisi. Mestinya itu tugas kepolisian atau tugas aparat pemerintah kota setempat misalnya di Manado gitu. Nah, tetapi dalam melerai itu juga saya kira harus benar-benar bisa menahan emosi gitu ya. Apalagi ini kan masyarakat ya. Saya kira terlalu besar TNI untuk kemudian menghadapi masalah-masalah kericuhan di dalam masyarakat. Itu yang saya berkali-kali tegaskan bahwa kita ingin membangun TNI yang profesional, TNI yang berorientasi
keluar, membangun strategi pertahanan yang efektif, membangun postur pertahanan yang kuat, sehingga bisa melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi integritas teritorial Indonesia dan juga kedaulatan Indonesia dari musuh-musuh luar negeri, bukan mengurusi masalah-masalah di dalam negeri. Kalaupun mengurusi masalah dalam negeri, tupoksinya tetap harus mengacu pada Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI. Urusan knalpot, urusan ketertiban kota, itu di luar tugas pokok fungsi dan TNI, sehingga itu sebaiknya diserahkan kepada polisi dan pada pemerintah kota setempat. Meskipun dalam konteks ini, kalau kita lihat hanya dari potongan video di lokasi tidak ada polisi yang terlihat, jadi mungkin barangkali TNI juga terpaksa begitu ya turun tangan untuk membantu melerai situasi di sana. Dan saya ke Pak Kris, bagaimana kemudian tindak lanjut dari peristiwa ini Pak? Apakah tadi juga yang di video ada beberapa anggota yang memang terpancing emosinya kemudian ikut serta memukul, apakah ada tindak lanjut kepada mereka Pak? Ya, jadi sebenarnya Babinsa dan Babin Kamtipmas, karena itu dari Polri berarti ya, itu sudah mengingatkan rombongan dulu sebenarnya Mas Davi, untuk kepada iring-iringan agar tidak membuat kericuhan. Ya. Nah kalau memang kenapa banyak tentaranya di sana, itu memang karena di sekitar depan Makodam 13 Merdeka. Itu kenapa tentaranya banyak di situ, karena memang di lingkungan kita, dekat ya, ibaratnya kita, di depan rumah kita sendirilah terjadi keributan, kita juga pasti keluar untuk melihat apa yang terjadi itu ya. Yang jelas, komitmen pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyatakan bahwa apabila ada anggota kita yang bersalah dan melanggar hukum, tentu pasti akan kita proses hukum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Kami mohon maaf kepada warga masyarakat apabila memang ada yang terluka, ada yang tercederai dengan kejadian kemarin. Kami mohon maaf untuk itu, dan kami akan tindak tegas kepada prajurit kami, tetapi juga kami juga berharap kepada masyarakat, tolonglah jangan kami ini diprovokasi gitu ya. Artinya kita baik-baikan saja lah. Kalau hidup damai, tentram, saling berdampingan, saling pengertian, justru akan indah. Itu Mas. Sudah ada laporan Pak yang masuk ke TNI Angkatan Darat mungkin terkait dengan jumlah korban, kemudian luka-luka yang dialami juga mungkin oleh prajurit seperti apa? Ya, sampai saat ini kami masih menunggu laporan apakah ada masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana atau tindak kekerasan ini kepada kami, tapi sampai saat ini belum ada yang melaporkan itu, gitu ya. Dan Kodam juga sudah mengambil langkah-langkah untuk mengecek serta menyelidiki keterlibatan anggota kita, bagaimana kronologis sebenarnya, ya. Dan juga kita sudah meminta maaf, memohon maaf kepada pihak keluarga yang saat itu sedang kedukaan juga sehingga terjadi peristiwa ini. Sama-sama kita mengevaluasi diri, gitu Mas. Oke, saya ke Pak Usman. Pak Usman, kalau melihat konteks ini kan jenis pelanggaran yang memang ranahnya berada di kepolisian, termasuk tadi Anda katakan knalpot, brong, dan lain sebagainya. Kalau dari konteks ini kita lihat ada situasi yang memaksa begitu anggota TNI untuk melakukan tindakan di lapangan. Menurut Anda pelanggarannya sebenarnya letaknya di mana saja dan bagaimana ini diposisikan dalam hukum? Ya, situasi yang disebut sebagai memaksa atau force major itu seringkali melahirkan doktrin pembenar atau pembelaan diri dari seseorang untuk melakukan kekerasan karena keterpaksaan atau karena daya paksa. Nah, ukurannya adalah bahwa nyawa seseorang yang melakukan tindakan terpaksa itu berada dalam keterancaman, berada dalam posisi yang katakanlah diserang. Gitu. Nah, dalam kasus Boyolali maupun dalam kasus Manado, tampaknya itu tidak atau sulit untuk dikatakan ada situasi genting yang memaksa atau ada daya paksa yang bisa disebut sebagai force major untuk membenarkan aksi bela diri. Ya. Beda halnya ketika seorang anggota TNI atau beberapa anggota TNI kemudian dikepung misalnya oleh masyarakat gitu ya. Dan tentu nyawanya atau integritas fisiknya itu terancam. Nah, sampai di situ itu masih bisa dibenarkan untuk melakukan bela diri dan itu bisa menghapuskan delik pidana, bisa juga mengurangi setidak-tidaknya delik pidana. Jadi saya tadi sangat menghormati, menghargai pernyataan Pak Kristome yang menyampaikan permintaan maaf. Saya kira pernyataan maaf itu menunjukkan sikap yang besar hati dan mudah-mudahan pihak keluarga terutama yang di Boyolali dan juga terutama di Manado yang sedang berduka itu bisa menerima permintaan maaf itu.
tentu saja di dalam proses hukum kita harus ikuti proses hukumnya dan mudah-mudahan proses hukum itu juga bisa berjalan dengan benar dan adil bagi semua pihak gitu. Dan tidak ada lagi ke depan masalah ini terjadi. Kami juga menghimbau kepada pemerintah kota di semua provinsi dan juga kepada para kepolisian, dinas perhubungan untuk memastikan bukan hanya keselamatan para pengguna jalan raya, tetapi juga ketentraman atau ketertiban umum sehingga tidak ada peristiwa-peristiwa yang tidak perlu terjadi seperti yang kita lihat baru-baru ini. Baik, itu harapan kita bersama. Kita juga berharap bahwa jika memang ada pelanggaran di sini bisa diproses dengan proporsional begitu ya, agar tidak mengecewakan dan merugikan semua pihak. Terima kasih Pak Usman Hamid, Pak Jenderal Christomey juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore. Terima kasih. Sehat selalu Bapak-bapak. Jenderal.